itu kalau bisa 3 orang. Kita meminta perwakilan 2 orang lagi. Mungkin dari pendiri 1 orang dan dari peserta mungkin bisa 1 orang. Silakan sekalian untuk pimpinan sidang sementara 2 dan 3. Satu lagi dari peserta mungkin ada yang bersedia untuk maju menjadi pimpinan sidang sementara. Pemilihan 1. Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Sepakat? Sepakat Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu? 2. Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat. Sepakat? Poin D. Sesi keempat. Penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau dan Dewan Pengawas atau Penasehat, serta pemberian mandat kepada ketua terpilih untuk menyusun Kabinet Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau tahun 2023 paling lama 1 bulan setelah Mubes. Sepakat? Bab 5. Pengambilan keputusan. Pasal 12. Keputusan. 1. Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Sepakat? 2. Apabila ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan skorsing untuk melakukan lobby. Sepakat? 2. Apabila peserta melakukan pelanggaran kedua setelah diberikan peringatan pertama, maka peserta dicabut hak bicara 1 kali ketetapan. Sepakat? Saya bacakan surat keputusannya. Surat keputusan nomor 01 garis miring KPTS garis miring Mubes garis miring Permas Lampri garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan tata tertib musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pimpinan sidang musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau setelah menimbang 1. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau yang berlangsung baik, aman, tertib dan lancar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, maka dipandang perlu disusun tata tertib Mubes Permas Lampri. 2. Bahwa untuk kejelasan status hukum tata tertib Mubes Permas Lampri perlu ditetapkan dalam surat keputusan sidang musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau, mengingat dan memperhatikan saran dan pendapat peserta sidang musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau pada pembahasan tatib Mubes tanggal 24 Desember 2020 di Pekanbaru, memutuskan dan menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2020. Pimpinan Sidang Musyawarah Besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau, Presidium 1, saya Juli Sawaladi ditandatangani. Pimpinan Presidium Sidang 2, Bapak Sudarmanto ditandatangani. Presidium Sidang 3, Bapak Edi Sumarmin ditandatangani. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta Mubes yang telah mengikuti pembahasan tata tertib musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau secara tertib, lancar, dan alhamdulillah telah kita sepakati semua tata tertib yang telah kita bahas. Agenda yang kedua pimpinan sidang sementara yaitu adalah memilih pimpinan sidang tetap. Untuk itu kepada pimpinan sidang yang ada, apabila ada
masukan untuk peserta atau bagaimana? Ya, baik. Benar mau bagaimana untuk pemilihan sidang tetapnya? Baik. Untuk pemilihan sidang tetap musyawarah besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau sepenuhnya kami serahkan kepada peserta MUBAS. Saya dari pimpinan sidang sementara menyampaikan, 1, untuk pimpinan sidang tetap boleh mengajukan diri, 2, boleh juga diajukan oleh orang lain. Mungkin itu. Selanjutnya kami serahkan ke forum. Ada usulan dari Pak Sugiono dari SIA untuk pimpinan sidang tetap menurut usia, 1 yang paling tua dan 1 lagi yang paling muda. Selanjutnya kami serahkan kepada peserta yang lain usulannya. Baik, silakan. Ya Pak Saiful, silakan. Kalau menurut saya yang ada ini sudah cukup bagus dan cukup baik, karena kita dalam tahapan semuanya belajar organisasi. Tapi artinya memang ketentuan sidang hari ini, pimpinan sidang hari ini kita pakai sampai selamanya, karena ini untuk pembahasan ADRT. Karena pembahasan ADRT itu adalah pertama kali dalam sebuah organisasi dan terakhir kali dalam sebuah perjalanan organisasi. Mungkin ada sedikit prehapan. Cuma keterwakilannya tetap harus 1 orang perempuan. Saya rasa kalau pimpinan sidang sudah cukup bagus, tidak ada masalah. Yang lain keterwakilannya juga sudah cukup bagus. Tinggal perlu pembenahan sedikit saja. Itu aja. Pendapat perempuan. Ya, ini sudah ada. Yang paling yang muda, ini sudah ada. Pas. Baik. Jadi biar nggak jadi bertele-tele gitu. Terima kasih Pak. Pak Saiful, terima kasih untuk masukannya. Pimpinan sidang yang saat ini menurut beliau sudah bisa, hanya mungkin dirubah komposisinya dengan memasukkan 1 orang pimpinan sidang perempuan untuk memenuhi persamaan gender. Ya, begitu Pak Saiful ya. Saya pikir karena sebaiknya MUBAS ini dari peserta untuk peserta, maka bisa dilihat dari absensi peserta utusan dari daerah. Sekiranya memang ada peserta atau utusan dari daerah itu perempuan, nanti kita akan pilih, karena pada kondisi ini sudah cukup bagus, hanya keterwakilan yang harusnya ada. Kurang tepat. Peserta yang berjenis kelamin perempuan berapa orang dan siapa? Mbak Heni, siapa? Mbak Juliana dari Kuansing. Terus ada lagi? Udah. Oh, berarti 1 dan satu-satunya ini. Baik, pimpinan sidang untuk pimpinan sidang tetap. Ini berarti yang di depan pimpinan sidang sementara diturunkan 1. Ya. Baik. Baik, peserta MUBAS sekalian, kita sepakati ya untuk pimpinan. Saya catat dulu ya. Jadi pimpinan sidang tetap terdiri dari 3 orang. 1, saya Juli Sawaladi dari Pekanbaru. 2, Bapak Edi Sumarmin dari Pelalawan. 3, Ibu Yuliana dari Kuansing. Saya sampaikan oleh peserta kalian, sepakat untuk pimpinan sidang tetap yang telah dipilih ini? Sepakat semuanya? Baiklah, kalau sepakat, kami buatkan SK-nya dulu agar berkekuatan hukum. Surat keputusan nomor 02 /KPTS /MUBAS /Permas Lampri /12/20 tentang penetapan presidium sidang Musyawarah Besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pimpinan sidang sementara Musyawarah Besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau setelah menimbang
1. Bahwa untuk memimpin sidang-sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat 3 orang sebagai presidium sidang yang akan memimpin sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau. 2. Bahwa untuk kejelasan status hukum, presidium sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau perlu ditetapkan dalam surat keputusan sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau, mengingat dan memperhatikan saran dan pendapat peserta sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau, memutuskan dan menetapkan 1. Mengesahkan presidium sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau sebagai berikut. 1. Juli Sawaladi. 2. Bapak Edi Sumarmin. Ibu Yuliana. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 24 Desember tahun 2020. Pimpinan Sidang Musyawarah Besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau, Presidium 1 Juli Sawaladi ditandatangani. Presidium 2 Mbah Darmo ditandatangani. Presidium 3 Bapak Edi Sumarmin ditandatangani. Sudah sah ya Pak ya? Baik, karena sudah terpilih pimpinan sidang tetap, kepada pimpinan sidang sementara Bapak Sudarmo atau Mbak Darmo, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada Ibu Yuliana sebagai presidium sidang untuk maju ke depan dan mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, peserta sidang musyawarah besar persaudaraan masyarakat Lampung Provinsi Riau yang kami hormati, alhamdulillah kami pimpinan sidang tetap untuk musyawarah ini melihat jam yang saat ini telah menunjukkan pukul 11:58 di HP saya, dan sesaat lagi waktu sholat zuhur dan juga makan siang akan tiba. Maka kami sampaikan kepada peserta apakah sidang ini kita sesuai waktu, dan apabila disetujui berapa lama skor yang kita sepakati. Silakan. Besar Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau, agenda selanjutnya yaitu pembahasan anggaran rumah tangga. Bagi peserta sidang yang sudah memegang bahan, kami silakan untuk membukanya. Kami minta pendapat dari peserta sidang. Pembahasan anggaran rumah tangga ini akan kita bahas secara langsung atau kita bagi per komisi untuk membahas bab-babnya. Kami minta masukan dari peserta sidang. Ada masukan? Baik, silakan Bapak Saiful. Mohon maaf kawan-kawan, kita bukan organisasi kali-kali. Walaupun kita keluarga, tapi hari ini kita resmi. Kita harus betul-betul mengkondisikan diri kita untuk depan. Keputusan kita hari ini itu dipakai sampai 30-40 tahun akan datang. Satu. Yang kedua, kita begini ini karena belum ada dana. Makanya jangan macam-macam kita dengan ADART. ADART itu nanti kalau sudah ada dana besar, ribut. Makanya harus betul-betul pas pembahasannya. Waktu pembahasan ADART saya rasa kita tak cukup juga. Karena kita yang dibahas, ini masukan untuk kita semua, saya keluarga, kita saudara di sini. Setuju kan? Nah, kita untuk ke depan. Satu, karena yang kita bahas itu dari pusat, kabupaten, kecamatan, sampai desa. Bottom up, bottom down, keluar, masuk, organisasi-organisasi lain,
dan aturan-aturan organisasi, jenis-jenis perdagangan, jenis-jenis usaha, dan bagaimana cara hubungan kita dengan organisasi di luar itu harus dibahas di ADRT. Maka saya koordinasi dengan beberapa kawan tadi, kok pembahasan ADRT itu hanya setengah hari. Karena setahu saya sudah selalu bahas ADRT, kita kan belajar bersama ya. ADRT itu paling tipis sebesar ini. Nanti yang saya khawatirkan, kita nggak ada dana. Suatu saat misalnya seperti yang disampaikan beliau tadi, anggaran tahun 2021 masih 60% anggaran pemerintah daerah untuk kemasyarakatan, bukan untuk pembangunan fisik. Kita tercantum karena kita memang salah satu peran serta atau salah satu aset pemerintah. Nanti suatu saat apabila dana itu masuk ke kita, ADART kita pincang, ribut. ADART itu adalah kitabnya satu organisasi yang nggak bisa dilanggar-langgar dan nggak bisa diubah-ubah semuanya sendiri. Satu lagi, banyak yang ingin saya sampaikan karena ini kita pembelajaran bersama. Masalah seperti yang disampaikan pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini jangan disangka ini incak-incak nih. Inilah yang memutuskan ketua kita, inilah yang memutuskan ketua umum kita, dan inilah yang besok dibawa ke bank untuk membuat rekening. Kalau ini salah posisi, tak diluruskan sama bank, kita harus pulang balik acara ini. Itu yang sudah kita pernah pelajari dan kita pernah lakukan. Gitu loh. Makanya kita coba dari awal, kita organisasi kita jangan suka organisasi paling kalah. Nanti kita ketemu organisasi yang lain, ADART kita tidak stabil, malu kita. Malu. Artinya kita bahas betul-betul. Apa-apa, ini sudah bagus menurut saya. Tapi perlu pembelajaran lagi. Ini saran dan pendapat. Satu, mohon maaf nih ketua ya. Ini keluarga ini. Saya bukan nggak ada ini. Iya, kesetaraan aja duduk harus di posisi ketua sidang ketiga. Beliau harus ketua sidang kedua. Bukan posisi itu jelas. Ini keputusan hari ini itu lihat pengaruh ke depan kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Sunaryo tadi, saya mau bahas nih. Dan termasuk saya orang-orang dia, orang-orang yang Lampung. Kita ingin kalau bisa kita membiayai untuk beasiswa. Mantap. Tapi jangan sampai setengah. Begitu kita beliau naik berprestasi, sama Pak. Ternyata kita kuliahkan. Saya sangat setuju. Tapi kalau kita sendiri pincang, cuma sampai setengah jalan. Kan tanggung kan? Kalau bisa sampai kita kasih dia sebuah pekerjaan. Karena itu yang meneruskan LDR ini apa permasalahan itu ke depannya. Gitu loh. Saya rasa semua setuju, saya pasti setuju. Dan bukan hanya itu aja kegiatan kita. Yuk kita besok LDR sudah maju, kita sudah banyak usaha. Kan itu, kita panggil anak yatim. Kita kasih santunan. Jadi tidak kaleng-kaleng. Karena kami di juga sudah kami posisikan. Ini bagian peternak sapi, ini bagian PO, yang ngurus-ngurus PO orang kita mau pulang kampung. Itu kan ada pemasukan semua di situ. Makanya ini tingkat pusat ini. Pusat itu sangat berpengaruh untuk daerah. Kalau pusat itu aduh, ini lagi nggak ada duit, kita bahas ini. Besok kalau ada duitnya sakit, berantem. Kunci di ADART itulah yang mengunci kita untuk supaya tepat dan ikut aturan organisasi. Saya rasa itu aja sedikit masukan dari saya. Tapi yang jelas perlu ditindaklanjuti lagi masalah waktu. Seperti tadi Pak Ketua itu terlalu cepat. Tapi karena kawan-kawan bilang telah ini hanya sebagai ketua ya nggak apa-apa. Tapi tidak jadi keputusan sekarang itu kita berlaku untuk besok. Dan saya harapan saya kalaupun mau dipelajari ADART pelajari dulu baik-baik dan masalah waktu. Saya rasa tidak sebentar untuk membahas yang sebanyak ini. Semua harus dibahas. Masalah baju harus dibahas di ADART. Besok kalau ada duitnya sakit, berantem. Kunci di ADART itulah yang mengunci kita untuk supaya tepat dan ikut aturan organisasi. Saya rasa itu aja sedikit masukan dari saya. Tapi yang jelas perlu ditindaklanjuti lagi masalah waktu. Seperti tadi Pak Ketua itu terlalu cepat.
Tapi karena kawan-kawan bilang lah ini hanya sebagai ketua ya nggak apa-apa. Tapi tidak jadi keputusan sekarang itu kita berlaku untuk besok. Dan saya harapan saya, kalaupun mau dipelajari adik-adik pelajari dulu baik-baik, dan masalah waktu saya rasa tidak sebentar untuk membahas yang sebanyak ini. Semua harus dibahas. Masalah baju harus dibahas di adik-adik. Itu semua masalah dana-dana organisasi itu harus dibahas di adik-adik. Itu saran saya. Mohon maaf sebelumnya ya. Setuju kan? Setuju. Kita orang Kakak di sini aja, suara saya kuat. Menurut saya kita lebih kepada Pak Tanjung. nama saya PS Tanjung, Jen. suku Batak asal dari Indragiri Hulu, insya Allah Muslim. Saran saya kita lebih kepada pemilihan ketua. Nanti anggaran ini kan baru kerangka, baru draft. Nah, itu nanti paling dibacakan oleh pimpinan satu persatu di mana setuju apa tidak. Nanti orang yang kurang ini SDM-nya kan nggak sama semua kita di sini. Malas ngomong setuju kata dia kan. Nah, jadi menurut saya kita lebih memfokuskan kepada pemilihan ketua. Setelah ketua terpilih, dia menyusun tinjak urusan anggaran dasar dan rumah tangga itu kita biarkan menjadi urusan dia. Terima kasih. Baik, saya coba menyampaikan pendapat atau masukan dari Bapak Saiful dari DPD Indragiri Hulu tentang krusialnya pembahasan anggaran rumah tangga begitu ya Pak ya? Terkait dengan organisasi kita, karena kita tidak mau organisasi ini menjadi organisasi yang abal-abal, kaleng-kaleng atau hanya di-manage dengan sekedar atau seadanya, maka perlu pembahasan AD/ART atau anggaran rumah tangga yang serius. Sehingga menurut Bapak Saiful tidak mencukupi waktu yang ada sekarang untuk pembahasan anggaran rumah tangga. Begitu Pak Saiful? Ya. Itu masukan dari Pak Saiful. Selanjutnya dari Pak Tanjung, juga dari Raja Hulu. Beliau memberikan masukan untuk sidang saat ini sebaiknya difokuskan kepada pemilihan ketua umum dan anggaran rumah tangga dibahas nanti setelah ketua umum terpilih di waktu yang lain. Begitu Pak Tanjung? Ya. Untuk itu kami kembalikan kepada peserta bagaimana mekanismenya. Apakah masukan ini akan kita bahas atau kita sesuai dengan agenda yang sudah dibuat oleh panitia membahas anggaran rumah tangga. Silakan kalau masih ada masukan yang lain terkait dengan keterangan yang sudah saya sampaikan. Silakan benarnya. Terkait dengan ormas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, seperti yang tadi juga sebetulnya Pak Saiful maupun Pak Tanjung sampaikan, itu menjadi satu legal standing. Itulah KTP-nya permasalahan. Itulah KTP-nya. Jadi kalau kita sebagai individu kita punya KTP, ormas kita punya KTP. KTP adalah anggaran dasar. Itu dinyatakan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Meskipun dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru, anggaran dasar itu sudah ada standar baku dari mereka, tetapi tidak menutup kesempatan dari kita untuk menambahkan dari yang standar baku sepanjang tidak melanggar dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, posisi ini kalau kita mau membahas anggaran dasar kembali atau menambahkan seperti yang tadi Pak Saiful sampaikan, tentu tidak cukup dan kita sadar tidak cukup. Walaupun yang ini sudah dari kementerian ini sudah ada, bentuknya baku. Kementerian ini bentuknya baku, inilah yang sudah disahkan kementerian. Nah, kalau saya pikir yang ini nanti kita bisa kita pending dulu. Bahas ulang balik lah, takut Betul, ada gitu loh. keributan. Ya, Kita lebih mengerti don. betul. Kalau udah tinggi nanti aduh nggak terfokus di situ.
Karena takutnya Pak, saya bisa pahami apa yang disampaikan Pak Saiful, bisa pahami apa coba? Ada hal-hal contoh, nanti ada uang masuk, ternyata dalam anggaran dasar kita nyatakan bahwa uang masuk hanya iuran dari anggota, ternyata tidak bisa menerima donasi dari pihak ketiga lainnya. Itu salah satunya. Tetapi kalau misalnya dari forum hari ini peserta MUBES menyepakati atau sudah di sini sudah meluangkan waktu, mungkin kalau untuk ART-nya, karena ART tidak perlu disahkan oleh menteri. ART itu yang bisa mengubah kita semua. ART itu yang bisa mengubah adalah forum MUBES. Ini yang ART. Ini kita tidak akan laporkan ke menteri. Ini ibaratnya aturan rumah tangga kita saja. Contoh misalnya syarat masuk jadi anggota seperti apa, itu ini. Tapi kalau yang tadi menyangkut hubungan kita, relasi kita dengan pihak ketiga lainnya, mohon maaf, nanti satu hari ketua terpilih mau menandatangani kerjasama atau PKS dengan pihak lain, ternyata di sini tidak termasuk, itu akan sangat berisiko sekali. Ketua, bahaya. Kenapa gitu loh? Apakah Bapak menandatangani atas nama ini atau atas nama pribadi? Konsekuensi hukum itu yang harus kita pikirkan. Mungkin begitu saja pesan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Senada sarannya. Tapi masukannya sepertinya belum. Bapak memilih untuk membahas anggaran rumah tangga sekarang atau sesuai dengan usul yang kedua Pak Tanjung, pemilihan ketua umum dulu, baru anggaran rumah tangga dibahas di kemudian hari. Kalau saya pikir kita sudah berkumpul semua. Kalau usulan saya untuk anggaran rumah tangga, karena ini bisa dirubah dalam forum yang sama, kita sudah berkumpul semua. Ini kita bahas sama-sama. Kalau nanti di sana sini masih belum sempurna, namanya ini baru permulaan, nanti pada saat periode ketua terpilih mengagendakan untuk menyempurnakan anggaran rumah tangga sekaligus sepaket dengan anggaran dasar, monggo. Tetapi saya lebih fokus kalau anggaran dasar, saya setuju dengan Pak Saiful, kita pospon dulu, kita pending dulu. Tapi kalau anggaran rumah tangga, ini kan forumnya tidak menyangkut dengan pihak luar, ini internal kita. Izin pimpinan. Ya, silakan Saya Pak maksud Tanjung. tadi anggaran dasar kan dia sudah standar, Nah, jadi maksud saya kita lakukan pemilihan ketua, ya ketua. Setelah itu selesai, baru kita mainkan yang anggaran rumah tangga itu. Mungkin ketua terpilih kita ini kan lebih cemerlang ide-ide dan gagasannya kan. Mungkin visi-misi beliau akan dia masukkan di dalam anggaran rumah tangga. Itu maksud saya pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Tadi juga saya nyampaikan seperti itu. Ya, usulan Pak Tanjung adalah kita fokus pada pemilihan ketua umum dulu. Nanti setelah ketua umum terpilih, baru kita bahas anggaran rumah tangga. Begitu kan ya Pak? Ya. Makanya karena ada beberapa usulan dan masukan dari peserta sidang, kami memfasilitasi. Yang pertama dari Pak Saiful tadi, bahwasanya anggaran rumah tangga ini karena waktunya tidak mencukupi untuk membahas, maka dipending, dibahas di lain waktu. Begitu masukan Pak Sunario, karena anggaran rumah tangga ini bisa kita ubah di forum yang sama, maka tidak masalah kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang, artinya kita bahas poin-poinnya. Nanti kalau memang ada perubahan-perubahan, itu diadakan di MUBES yang akan datang. Begitu ya, Pak Sunario. Nah, ini ada beberapa opsi dari peserta sidang yang kami tampung sebagai pimpinan sidang. Itu mari kita sepakati masukan dan usulan yang mana yang akan kita laksanakan pada saat sekarang. Begitu, Pak. Pak, siapa namanya Pak? Pak Tony. Pak Tony dari Kampar. Pak Tony dari Kampar, dia setuju dengan usulan dari Pak Tanjung. Peserta yang lainnya setuju kita bahas anggaran rumah tangga sekarang atau setuju kita bahas pemilihan ketua umum sekarang dan anggaran rumah tangga dibahas di lain waktu setelah ketua umum terpilih. Interupsi pimpinan. Baik, silakan ini duluan Pak. Silakan Pak Swaji sebagai dari.
pembahasan anggaran itu bisa lain waktu setelah kita nggak akan tahu selesainya itu sampai jam berapa. Tapi kalau kita bahas anggaran yang ke depannya itu pemilihan selesai. Terima kasih Pak Suhaji. Selanjutnya kalau sudah Pak Dedi, masih ada masukannya, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang ketika kita berbicara masalah musyawarah besar itu pasti poin pertama yang paling kita soroti adalah pemilihan ketua umum. Kan begitu. Karena inti dari pertemuan ini sebetulnya memang arahnya ke pemilihan ketua umum. Betul, saya sepakat dengan Pak Tanjung dan Pak Saifullah. Artinya momen yang sangat singkat ini itu memang tidak bisa untuk kita bahas ART, kan gitu. Cuman ART yang kita maksud sebetulnya ini akar awal kita untuk berjalannya permasalahan ke depan, kan begitu. Nah, karena di agenda ini memang sudah tersusun rapi, itu kita memang buat pemilihan ketua umum terlebih dahulu. Nanti masalah ART kita bahas atau kita baca sewaktu yang ada. Dan poin ketok palunya ART itu memang kita bisa buat jadwal di lain waktu lagi, kan begitu. Jadi saran saya, oke, kita ikuti pemilihan ketua umum dulu, nanti ART kita bahas di kemudian hari. Terima kasih Mas Denny untuk masukannya. Intinya masukan Mas Denny juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tanjung dan Pak Suhaji dan Pak Tony tadi. Nah, karena sudah ada beberapa suara yang sama, kami sampaikan kepada peserta sidang. Apakah silakan? Karena tadi ada saran dan masukan sesuai dengan sidang untuk posisi duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Muji yang sudah mengingatkan. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada yang salah tolong diingatkan. Terima kasih mungkin untuk itu pimpinan sidang. Bu Yuliana sebagai Presidium 3, kami silakan untuk di sebelah kanan, dan Pak Edi Sumamin Presidium Sidang 2 di sebelah kiri saya. Sudah cocok Pak? Cocok ya? Sudah enak dipandang? Ya, ini yang depannya ganteng dan cantik, jadi ya cukup lah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Karena ada suara yang sama, yang cukup banyak, maka kami sampaikan kepada peserta sidang, apakah bisa disepakati pembahasan kita yang selanjutnya adalah saya ulangi lagi, apakah bisa disepakati oleh peserta MUBAS agenda kita selanjutnya, yaitu pemilihan Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Lampung Provinsi Riau. Apakah bisa disepakati Bapak sekalian? Sepakat ya? Baik.